nilai bahan bacaan yang harus teman-teman baca jadi itu sama persis dengan yang teman-teman lihat sekarang di sini. Jadi ya apa namanya semuanya udah tersedia di awal, teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih. Ya. Oke. Nah, untuk bagaimana kita akan mengelola kelas ini, kita punya 4 pertemuan yang mana nantinya satu pertemuan itu akan kita selenggarakan secara sinkronus. Jadi tidak ada kuliah. Ya. Kalau yang dosen yang lainnya, KPA kemungkinan asinkronusnya itu adalah di awal perkuliahan, di pertemuan pertama perkuliahan. Tapi karena kita di ini punya pertemuan yang harus ketabrak dengan libur nasional, maka saya jadikan pertemuan asinkronus itu di libur nasional supaya kita nggak perlu ganti kuliah. Sebenarnya simpel itu, karena kalau kita harus ganti kuliah, kita harus jadwalkan lagi, dan yakin teman-teman nggak begitu happy dengan rescheduling untuk kuliah pengganti gitu. Jadi yang asinkronus kita akan lakukan di libur nasional. Oh ya maaf, ini bukan kenaikan Isa Al-Masih ya, tanggal 28 itu saya salah, harusnya Isa Al-Mi'raj ya, kalau saya nggak salah. Gitu. Dan kemudian ada nyepi tanggal. Nah, teman-teman itu karena yang kelas E asinkronusnya nanti di pertemuan terakhir justru di harta perkawinan dan putusnya perkawinan. Jadi sebelum itu kita akan full sinkronus. Nanti ketika asinkronus bahannya adalah PowerPoint saya tentu yang teman-teman udah bisa download sekarang, dan nanti saya akan upload soal rekaman mengajar saya di kelas B atau kelas C, karena materi yang sama di kelas B atau C itu sinkronus. Mungkin itu bisa menjadi apa ya, menambah informasi atau memperjelas apa yang muncul di PowerPoint saya. Nah itu pembagian kelas sesi kita, 4 sesi ke depan. Kemudian juga saya sudah menyediakan materi di setiap sesinya, teman-teman harus baca yang mana sehingga kita bisa lebih well prepare ya untuk ikut perkuliahan. Kemudian juga dari 4 ini akan ada satu sesi yang sinkronus yang akan kita lakukan dengan full diskusi soal perkawinan anak. Jadi itu yang di tanggal 1 Maret. Diskusi ini akan jadi apa ya? Jadi momen untuk teman-teman sebagai speak up dan sharing dan juga ya menanyakan apapun, termasuk juga mendiskusikan apapun terkait dengan perkawinan adat dan khususnya nanti perkawinan anak gitu ya. Sebelum diskusi, teman-teman lihat di sisi kanan itu yang saya warnain hijau di atas, teman-teman harus baca satu putusan MK ya tentang uji material terhadap undang-undang perkawinan, yang mana kemudian MK menyatakan bahwa usia perkawinan 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki itu inkonstitusional. Jadi itu salah satu momentum sebenarnya untuk melihat bagaimana hukum nasional sedang mencoba untuk melakukan semacam legal engineering fenomena perkawinan anak di Indonesia, karena Indonesia salah satu yang cukup tenar di mancanegara karena masih banyak kasus perkawinan anak yang terjadi. Nah, sebelum masuk keputusan MK, kalian sebaiknya membaca 2 artikel yang sudah saya sediakan juga. Satu itu ditulis oleh Hokori tentang perkawinan anak di Bali. Yang kedua oleh Koko dan Miss Green tentang perkawinan anak di Bali. Dua tulisan ini menarik karena kemudian mereka mencoba untuk menangkap apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam proses perkawinan anak, dan juga bagaimana perkawinan anak itu ternyata tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi sebagaimana yang banyak diduga selama ini, tetapi juga oleh adat dan agama. Dan yang lebih menarik dalam kasusnya yang di Bali itu dan Jawa Barat juga,
Kohori dan Miss Greens itu menunjukkan bahwa perkawinan anak itu dimungkinkan karena ada kerjasama dengan aparat-aparat penegak hukum dan aparat-aparat pemerintahan lokal. Jadi kalau kita bayangkan hukum nasional itu konsisten dengan proses perkawinan anak, harusnya aparat-aparat di tingkat bawah itu juga akan konsisten untuk menolak. Tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya gitu, karena justru perkawinan anak itu dimungkinkan ketika ada kerjasama antara aktor-aktor adat, agama, dan juga aktor-aktor pemerintahan. Nah, jadi itu sekaligus menunjukkan sudut dua artikel ini menunjukkan juga secara de facto perspektif hak asasi manusia yang banyak tumbuh karena rasionalitas barat ya, yang melihat hak perempuan sebagai individu, pengalaman perempuan sebagai individu, itu seringkali tidak kompatibel dengan situasi lapangan. Artinya kalau kita memaksakan ingin menerapkan approach human rights tanpa kemudian memahami dan mengadjustnya dengan konteks lokal, itu justru akan membuat human rights ini menjadi sia-sia. Nah, itu satu pembahasan yang penting karena kita melibatkan tentu soal konstitusi yang benar-benar soal pluralisme hukum, ada banyak aturan dan nasional di situ. Yang ketiga adalah perspektif human rights. Semoga teman-teman menyediakan waktu untuk baca dua putusan, satu putusan dan dua kalau sehingga kita diskusi dengan lebih produktif. Oke. Ada yang di sini topik. Silakan Mas. Ya, jadi yang sama teman-teman dari portfolio yang terkait perkawinan di yang cantumkan nggak dapat di mungkin aku yang salah atau mungkin ada validor atau mungkin teman-teman lain yang udah dapat boleh di-share ke sini. Kalian mengakses masih mute. Malah hilang. Stefanus mengakses file yang ini atau ada folder lain yang ugm.id sih. Oh, beberapa teman-teman dapat juga ternyata. Mungkin aku yang miss. Oke, coba ini ya. Harusnya kalau kalian mengakses link yang benar yang saya kasih di Seamaster, itu folder itu isinya ini. Jadi ada wajib ya. Ini yang saya bilang tulisannya Miss Greens dan Hori, kemudian ada tulisannya Kohori sendiri, ada putusan MK, kemudian ada tulisannya Rasyadian Merinduk Semang, dan ini ada PowerPoint saya di sini. Bentuknya PDF, bukan PowerPoint. Ya, gitu. Tapi tolong kabarin saya kalau memang ada yang keliru dari linknya atau filenya, jadi saya bisa update segera. Oke, terima kasih. Ini tadi beberapa teman juga udah chat ke aku. Jadi thank you. Oke. Kayaknya udah ada juga Fadel juga udah share ya. Ada lagi yang mau tanya soal topik kita? Oke, kalau tidak, saya akan lanjut dulu ya. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan atau ada satu hal yang tiba-tiba pop up gitu, ya langsung aja ditanyain.
Langsung di interupsi aja saya. Oke, ngomongin perkawinan, kita akan, kalau dari perspektif hukum adat, akan selalu dimulai dari pertunangan. Kenapa? Karena simpelnya, dalam hukum adat, kita melihat bahwa pertunangan itu sendiri merupakan sebuah peristiwa hukum, yang artinya dia punya implikasi terhadap ada hukum yang kemudian jadi saya ketemu satu mungkin memes atau atau ya image lah gitu ya, tentang penganalogian skripsi sama dengan menikah. Nah ini walaupun mungkin nggak sepenuhnya akurat, tetapi menarik karena kemudian ada beberapa poin yang ada benarnya juga gitu ya. Misalnya skripsi itu dibayangkan dimulai dengan mengajukan judul, atau kalau menikah itu dimulai dengan PDKT dengan calon mertua. PDKT ini proses yang panjang, ada yang panjang, ada yang cepat gitu ya. Tetapi memang belum dianggap sebagai satu proses yang ofisial. Masih masih open to discussion, untuk berubah sebagaimana judul skripsi kalian ketika pertama kali diajukan ke ketua departemen nanti, lalu kemudian ketemu lagi dengan dosen pembimbing, bisa berubah skripsinya, judulnya bahkan gitu. Jadi ya sesuatu yang belum dianggap sebagai ofisial. Lalu masuk kemudian pada proses proposal, di mana kalian akan ada mengajukan proposal, kenapa kalian meneliti ini, apa yang membuat kalian punya kapabilitas dan punya kemampuan untuk meneliti itu yang dianggap sebagai proses melamar kalau di nikah gitu ya. Kenapa? Ya, itu udah dianggap official proposal. Lalu kemudian ada seminar proposalnya atau acara lamarannya. Nah ini yang bisa dikatakan sebagai satu proses yang kalau kita analogikan dengan pertunangan gitu ya. Jadi ngelamar dan pertunangan ini memang dekat ininya hubungannya. Jadi setelah setuju layak, dosen penguji ACC atau keluarga setuju gitu, kemudian akan dilanjutkan, kalian akan mengusahakan sesuatu dalam proses penelitian segala macam sampai akhirnya skripsinya selesai, lalu kemudian itu yang dibayangkan sebagai sidang skripsinya itu sebagai ijab kabulnya. Jadi resminya kalian menikah. Ya wisuda sama dengan resepsi. Jadi kalau ada skripsi yang nggak kelar-kelar gitu, itu artinya kalian udah lamaran, udah tunangan, tapi nggak kawin-kawin. Itulah kira-kira analoginya. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya ada dalam proses pranikah ada dua momen penting, terutama dari hukum adat, yang melihat bahwa lamaran dan pertunangan itu sebagai satu proses yang berpengaruh sampai masuk nanti ke ijab kabul atau akad nikah atau apapun istilahnya. Ada proses yang namanya lamaran, ada yang proses namanya pertunangan. Nah, lamaran dan pertunangan ini seringkali digabung ya dalam satu waktu gitu. Tetapi kita bisa membedakan yang mana yang proses proposing something dan yang mana proses untuk mengikat proposal itu. Jadi lamaran itu adalah proses mempropose sesuatu, ya yang dalam hal ini adalah mempropose dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga perempuan untuk kemudian agar keluarga perempuan bersedia menikahkan anak perempuannya dengan si laki-laki. Apakah selalu begitu kasusnya? Di sini ada yang pernah dengar nggak perempuan yang melamar laki-laki? Atau mungkin nggak menurut kalian perempuan melamar laki-laki? Dalam official event ya, artinya bukan perempuan nembak laki-laki itu udah mulai banyak tuh buat pacaran, tapi official event.
Pernah dengar atau mungkin nggak ada? Mungkin beli Silahkan, siapa tadi? Syariko beli. Riko? Oke. Kok nggak muncul ininya ya? Oke. Oh iya, Syahriko. Ya. Gimana, Riko? Ini aku pernah lihat di suatu tweet atau artikel, aku agak lupa sih, beli kayak suatu masyarakat adat, cuman aku agak lupa, cuman seingatku masyarakat Dayak itu kayaknya ceweknya duluan yang ngelamar, memang adatnya mereka seperti itu. Ceweknya, keluarga cewek maksudnya ya? Iya, beli. Ya, keluarga cewek yang datang ke rumah laki-laki dan menyatakan keinginannya atau mengajukan proposalnya. Oke. Thank you, Riko. Tadi kayaknya tabrakan dengan suara yang lain. Ada siapa lagi tadi yang mau ngomong? Saya sih, Mas. Silakan, Dimas. Iya, kalau misalnya di daerah Surabaya itu, dekat Surabaya ada Lamongan itu. Kebetulan Bapak lagi gede di daerah Gresik. Di Lamongan tuh ada juga adat yang kayak gitu, di mana wanita yang ngelamar pria gitu. Kalau nggak salah gara-gara ada sejarahnya gitu, pada waktu itu Raden Panji siapa gitu. Jadinya setiap ada prosesi lamaran, yang ngelamar ya yang wanita itu, nggak yang cowok. Perempuan. Iya, Oke. kayak gitu sih, Mas. Dan itu benar-benar kebalikan dari proses lamaran konvensional, yang artinya ya si keluarga perempuan yang minta supaya mengizinkan keluarga laki-laki untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan saya, begitu. Betul sih, Mas, kalau misalnya yang setahu saya gitu ya, Mas, ya, mungkin teman-teman yang dari Lamongan nanti bisa membetulkan gitu. Kalau nggak salah mereka yang bawa ya yang bawa jadong, bawa jajan pasarnya gitu-gitu, ya yang wanita itu gitu, bukan yang cowok itu. Oke. Gitu, Mas. Oke. Nanti setelah menikah dia tinggal di mana? Kalau menikah tapi tetap ke laki-lakinya gitu sih, Mas, biasanya, atau yang lebih kaya itu sih, Mas. Kadang ada yang biasanya yang punya tambak atau apa, mereka ya ke situ gitu, yang lebih gede lahannya itu. Oke. Kalau soal tinggal itu bisa jadi soal ekonomi ya, tapi kalau soal lamaran ya bisa jadi kemudian itu nggak bisa dikompromikan kan gitu. Untuk di lingkungan. Oke. Thank you, Dimas. Ada lagi yang lain? Izin masuk. Ada Torik, siapa lagi? Tadi satu lagi ada? Iya, ada Wahyu beli. Belum kelihatan ininya, namanya. Oh, Wahyu. Oke, Torik dulu mungkin. Kalau di Minang itu ada adat namanya maresek, pranikah itu malah lebih banyak peran dari nenek amak, kalau saya nggak salah, mungkin bisa dibenarkan nanti, untuk melamar kepada ininya pihak laki-lakinya. Bahkan kalau tinggal, setahu saya sebutannya itu adalah rumah bako. Rumah bako itu adalah rumahnya si milik perempuan yang menjadi rumahnya. Mungkin adat itu terjadi karena masyarakat perempuan itu tinggal di rumah, dan budaya matrilineal orang-orang Minang, dan sedangkan pihak laki-lakinya itu selalu keluar rumah dan merantau. Itu akarnya. Terima kasih, Bli. Oke, namanya apa, Torik? Tadi? Bako. Bukan, yang sebelumnya yang prosesi... Maresek, kalau saya tidak salah ya namanya. Maresek ya? Yeah. Itu Minangnya di daerah apa yang kamu refer tadi itu? Saya nggak tahu sih, Bli, tapi kalau mendengar percakapan keluarga mungkin itu sih. Oke, di Minang itu juga yang saya juga tahu bahwa proses lamaran di beberapa daerah ya lebih bold lagi, memang keluarga perempuan yang melamar laki-laki. Gitu. Nanti kita akan diskusikan itu lagi. Thank you, Torik. Wahyu? Iya, Bli, kalau aku sekilas pernah dengar itu di daerah Rembang, Jawa Tengah, itu ada tradisi namanya ngeblok. Nah, itu kurang lebih itu tadi, si perempuan ini melamar si laki-laki sebagai rasa hormat gitu, dari si perempuan kepada si laki-laki, kayak gitu. Yang nantinya bakal menjadi si perempuan tadi. Gitu. Oke, itu ngeblok itu berarti kalau Rembang kan
pesisir pantai utara ya. Iya, benar. Tapi kurang Oke. tahu sekarang masih ada apa enggak, kurang tahu. Cuma sekilas Oke. tahu aja. Ya, itu menarik tuh untuk dieksplor lagi. Oke, jadi udah beberapa orang. Ya, thank you Wahyu untuk tambahan referensinya. Jadi udah beberapa orang yang menunjukkan itu bahwa peminangan pelamaran itu tidak selalu harus dilakukan oleh laki-laki dan keluarga laki-laki, gitu ya. Tadi ada di Dayak, ada di Lamongan, kemudian Minang, dan juga di Rembang. Gitu. Itu juga menunjukkan bahwa proposal atau inisiatif pernikahan itu bisa jadi datang dari keluarga perempuan. Nah, yang saya tahu di Minang, di Sumatera Barat, saya riset tahun 2015 kalau nggak salah di Padang Pariaman, itu ada satu mekanisme di mana ketika melamar keluarga si perempuan itu menyerahkan, kalau nggak salah ingat istilahnya itu uang jemputan kepada keluarga laki-laki. Nah, uang jemputan ini semacam yang juga mungkin banyak muncul di proses lamaran di daerah lain, itu semacam tanda pengikat yang menegaskan bentuk penghormatan, itu satu ya, dari keluarga yang melamar kepada keluarga yang dilamar. Sekaligus juga kemudian kalau itu diterima uang jemputannya, maka itu merupakan pengikat proses pertunangan itu sendiri yang kemudian mengakibatkan atau menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Nah, sebaliknya kemudian si laki-laki punya kewajiban untuk mohon maaf untuk yang teman-teman Minang, mungkin pronunciation saya salah, tapi seingat saya itu ada yang namanya mengisi sasudi atau mengisi sudut-sudut rumah gitu kalau harfiahnya. Jadi semacam laki-laki itu mungkin dia tinggal di rumah bako seperti cerita Torik tadi, atau mungkin dia masih tinggal bersama keluarganya, yang mana dia punya satu kamar di dalam rumah itu, yang mana kemudian kamar itu ya isi kamar itulah nanti sebagai pengantin pria itu yang mengisi. Nah, itu memang di Minang dia terhubung dengan tradisi matrilineal yang akan kita banyak bahas nanti dalam pertemuan berikutnya. Saking ekstrimnya tadi nyambung ceritanya Torik itu, anak laki-laki Minang zaman dulu, sekarang mungkin udah agak berbeda ya. Tapi kalau yang di kampung-kampung mungkin masih, itu bahkan nggak punya kamar sendiri. Yang dapat kamar itu adalah anak perempuan. Jadi bisa dihitung tuh ada berapa kamar gitu, itu biasanya menunjukkan jumlah anak perempuannya. Begitu juga yang di rumah gadang, ya, yang rumah panggung yang besar, yang menjadi harta pusakanya orang Minang, itu juga jumlah kamarnya berdasarkan jumlah anak perempuan. Anak laki-laki kalau dulu nggak tidur di rumah, dia tinggal tidur dan menghabiskan waktu itu di surau. Jadi memang dari awal sudah disiapkan untuk merantau gitu ya, dan untuk tidak terlalu nyaman di rumah dan bikin mereka mager gitu ya. Jadi memang didorong untuk merantau. Terjadi sehingga peminangan ini bisa jadi, kembali ke topik peminangan, bisa jadi dari dua belah pihak. Dan kapan dia terjadi pertunangan? Ketika kemudian peminangan ini dijawab dan direspon lalu kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah yang namanya pertunangan, dan itu diikat dengan tadi biasanya hadiah pertunangannya atau pemberian barang atau uang dari keluarga laki-laki atau keluarga perempuan kepada keluarga yang dilamar itu diterima. Nah, itu menjadi satu tanda pengikat. Kalau sekarang orang pakai cincin, itu simbolnya. Jadi sebenarnya sama aja tuh, pemberian uang atau pemberian barang, termasuk cincin itu adalah tanda pengikat. Yang artinya ya, kenapa orang perlu pakai tanda pengikat dan simbolisasi? Ya kontrak zaman dulu termasuk sekarang sebenarnya masih banyak yang unwritten ya, yang tidak tertulis. Gitu. Jadi karena tidak tertulis, perlu ada satu
upaya untuk membuatnya konkret sebagai salah satu prinsip hukum adat. Dan itu adalah dengan hadiah pertunangan tadi. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang soal mengikatnya pertunangan, sehingga kalau dulu ada istilah apapun bisa terjadi sebelum janur kuning melengkung atau sebelum perkawinan itu dilaksanakan, sebenarnya dari sisi hukum adat itu nggak pas. Karena sebelum perkawinan sudah ada pertunangan. Dan pertunangan itu merupakan peristiwa hukum yang juga punya akibat hukum. Sehingga biasanya, lazimnya, kalau orang udah bertunangan, maka udah nggak ada jalan lain nih untuk laki-laki lain atau perempuan lain kemudian mengubah keputusan pertunangan yang sudah dilakukan. Karena itu kemudian kalau kalian masih ingat ketika Raisa dulu bertunangan dengan Hamis Daud, itu dianggap sebagai atau dideklarasikan sebagai hari patah hati nasional. Gitu ya. Bahkan janur kuningnya belum melengkung kan, tapi udah orang udah keburu patah hati karena udah tahu nggak bisa masuk nih. Gitu. Jadi pertunangan itu mengikat. Dan apa akibatnya ketika pertunangan yang mengikat itu putus? Putusnya bisa jadi karena salah satu meninggal, atau karena memang musyawarah kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri, atau karena salah satu pihak ingkar janji. Akibatnya tentu ada proses, ada bentuk ganti kerugian, atau juga mungkin kerugian ini bisa jadi imaterial ya, dalam arti menanggung malu, lalu kemudian juga perasaan dari si keluarga yang diputus pertunangannya dan segala macam. Jadi memang ada mekanisme-mekanisme dispute resolution atau dispute settlement, misalnya dengan si pelamar akan mengikhlaskan barangnya ketika dia yang memutus pertunangan itu, atau ketika yang memutus itu adalah yang dilamar, maka ya yang dilamar ini akan mengganti uang atau barang hadiah pertunangan tanda pengikat itu tadi 2 atau 3 kali lipat lebih besar. Nah, ini bukan rumus, bukan sesuatu yang kemudian akan berlaku untuk semua kondisi. Itu yang perlu jadi disclaimer. Karena kemudian pada akhirnya putusnya pertunangan itu apakah dia akan menjadi dispute yang kemudian bisa diselesaikan sampai di tahap musyawarah, atau dispute itu berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Itu sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk menegosiasikannya. Ketika saya riset di Flores tahun 2016, itu ada yang salah satu ketua adatnya sempat bilang, pertunangan yang putus, belum sampai perkawinan, ini baru pertunangan, putus karena misalnya si keluarga perempuan berubah pikiran dan berubah pikiran dan kemudian beralih ke laki-laki yang lain, itu bisa menimbulkan apa yang dikenal oleh masyarakat Flores sebagai perang tanding. Perang tanding itu beneran perang fisik gitu ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Karena apa? Karena ini bukan hanya soal kontrak, breach of contract dan ada kerugian material, tetapi yang lebih mahal dari itu adalah kerugian imaterialnya. Harga diri dari kelompok itu dipertaruhkan, dan itu bisa membuat orang kemudian mempertaruhkan juga nyawanya untuk perang tanding. Jadi pertunangan itu bukan satu proses yang sederhana, dan jangan dibayangkan juga sebagai satu proses yang seperti di film-film Hollywood gitu ya, di mana si laki-laki berlutut kepada di hadapan si perempuan dan membuka cincin lalu berkata, "Would you marry me?" Gitu. Bukan begitu. Pertunangan dalam konteks adat itu satu proses sosial, satu kejadian kolektif yang itu dirasakan dan menjadi pengalaman oleh banyak orang, keluarga, komunitas gitu ya. Jadi dia bukan satu peristiwa individual, bukan satu peristiwa privat sebagaimana yang dibayangkan dalam rasionalitas barat gitu.
Dia lebih kepada peristiwa kolektif, semua orang terlibat di situ, semua orang ikut happy di situ, semua orang ikut juga merasakan malunya ketika kemudian pertunangan itu batal. Nah, jadi itu bisa dikatakan perbedaan salah satunya yang melihat pertunangan semata-mata sebagai sebuah hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, yang mana kalau juga sering dilihat sebagai MOU gitu ya, gentleman agreement, yang berbeda dengan MOA atau Memorandum of Understanding. MOA atau Memorandum of Agreement. MOU itu lebih dilihat sebagai gentleman agreement, yang artinya dia tidak punya akibat hukum. Ada pandangan yang melihat begitu. Dia lebih kepada ya ikatan-ikatan sosial aja gitu. Tetapi sekarang pun kan teori-teori kontrak internasional itu juga sudah berkembang dan melihat MOU itu juga mengikat, walaupun tidak kemudian pengaturannya misalnya isi kontraknya detail gitu ya, sehingga kemudian bisa di-enforce bagaimana tertulis di dalam kontrak. Tetapi MOU itu mengikat terutama ketika dia salah satu pihak dalam rangka melaksanakan MOU dia mengalami kerugian baik karena perbuatan pihak yang satunya atau karena hal yang lain, itu bisa menimbulkan alas gugat, dasar untuk menggugat ganti kerugian kepada pihak yang lain. Nah, sama seperti pertunangan, sekalipun dia dibayangkan sebagai MOU, Memorandum of Understanding, di mana para pihak sepakat untuk melaksanakan perkawinan nanti di waktu yang akan datang, dia sudah mengikat dan sudah dianggap sebagai satu proses atau satu fase menuju perkawinan yang ketika itu batal, dia akan punya implikasi hukum. Ada akibat yang harus ditanggung. Nah, itu yang terjadi ketika kita bicara pertunangan. Lalu, selain pertunangan, saya juga ingin menunjukkan bahwa ada yang namanya berinduk semang. Ini di suku anak dalam ya. Ini merupakan proses pranikah yang tapi nggak bisa juga disebut sebagai pertunangan. Karena berinduk semang ini adalah proses di mana kemudian seorang pemuda ketika dia ingin menikahi seorang perempuan, pemuda ini akan magang dalam tanda kutip ya, atau ikut si calon mertuanya untuk bekerja di situ tanpa bayaran. Jadi si pemuda ini akan yaitu magang di calon ayah mertuanya. Dia akan ikut hutan, mengambil hasil hutan, atau misalkan bercocok tanam, atau mengambil sumber daya yang lain, bekerja, dan segala macam. Masuk belajar soal bagaimana menjadi suami, itu dari proses berinduk semang ini. Dan yang menariknya adalah waktunya tidak pernah ditentukan. Jadi orang bisa berinduk semang di calon ayah mertua itu bisa bertahun-tahun sampai kemudian dia dinyatakan oleh si calon ayah mertuanya, oke, kamu bisa nikahin anak saya. Jadi itu satu proses yang dari sisi kalau kita lihat sebagai masyarakat agraris gitu ya, kita akan melihat bahwa itu bagian dari proses untuk mendapatkan human resources untuk membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pertanian, berburu dan meramu dan seterusnya. Jadi itu satu mekanisme. Tapi dari sisi labor misalnya tenaga kerja, mungkin ada yang bilang bahwa itu kan artinya bekerja dengan tidak menerima bayaran, bukan underpaid, tetapi bahkan tidak menerima bayaran, dan itu bisa jadi perbudakan misalnya. Ekstrimnya ada yang melihat begitu. Tapi dari sisi adat, kita harus juga melihat bahwa itu juga menunjukkan satu hal, bahwa ketika suku anak dalam ingin menikah,
seorang laki-laki dari suku anak dalam ingin menikahi perempuan, tidak mudah bagi dia untuk menikah. Nggak cukup tuh janji-janji manis, atau mungkin kalian kalau ngikutin di Twitter tuh ada akun yang namanya teks dari orang berseragam gitu, sering muncul di timeline saya, yang intinya adalah mengagung-agungkan seragamnya, kan dia entah itu tentara, polisi, atau bahkan ormas gitu ya, dan merasa bahwa dengan seragam itu ya cukup untuk membuat perempuan mau menikahi dia gitu. Itu nggak begitu mainnya di suku anak dalam. Effort yang harus dilakukan dan dikeluarkan oleh seorang pemuda itu jauh lebih besar. Pekerja tidak dibayar bertahun-tahun tanpa ada kepastian apakah kamu akan diterima atau tidak. Gitu. Jadi ya mungkin ini menunjukkan, kalau istilah anak sekarang gitu ya, ketika ada seorang pemuda suku anak dalam mau menikah, dia akan ditanya seberapa bucin kamu gitu ya. Seberapa besar kamu mau berkorban untuk menikahi seorang gadis impian, kira-kira begitu. Jadi ini proses yang meninggikan posisi perempuan sebenarnya. Jadi ini unpopular opinion ya, karena banyak pihak yang populer justru adalah adat dipandang seringkali diskriminatif terhadap perempuan. Yang mana itu betul, at some point itu betul. Perempuan tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin adat misalnya, atau pengalaman perempuan, opini perempuan seringkali diabaikan di dalam adat. Tetapi di sisi lain, adat juga punya mekanisme untuk meninggikan posisi perempuan. Lewat tadi, misalnya berinduk semang, gitu ya. Atau nanti kita akan bahas juga soal istilahnya uang jujur, pembayaran dari keluarga laki-laki kepada perempuan ketika perkawinan, dan itu adalah satu proses yang juga bisa jadi sangat mahal dan sulit dipenuhi oleh si keluarga laki-laki. Itu juga ingin menunjukkan bahwa nggak gampang loh kamu dapat dan diizinkan untuk menikahi perempuan. Gitu. Yang kedua, perspektif yang lain yang bisa kita lihat dari berinduk semang ini adalah bahwa dia tidak hanya untuk kepentingan si keluarga perempuan, tetapi juga kepentingan si anak laki-laki ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena berinduk semang ini adalah proses di mana sebelumnya si anak ini masih dianggap anak-anak, lalu dia akan masuk menuju pada proses berumah tangga. Nah, berinduk semang ini adalah proses antara, atau proses yang menjadi proses pengantar gitu ya, mempersiapkan si anak-anak ini lebih dewasa, mereka belajar bagaimana cara bertahan hidup, menafkahi keluarga, termasuk juga kemudian mengambil keputusan-keputusan dan belajar adat istiadat mereka. Dan di berinduk semang inilah kemudian proses itu terjadi. Gitu. Jadi ada proses pendewasaan yang terjadi, yang itu mekanisme adatnya membuat pendewasaan ini tidak dilakukan di rumahnya sendiri, tetapi di rumah calon istrinya. Gitu. Nah, untuk detailnya kalian bisa baca artikel yang saya udah upload tentang berinduk semang. Ini ditulis oleh dulunya mahasiswa antropologi UGM ya, mahasiswa S1, ini skripsi S1. Tapi kemampuan menulisnya saya pikir di atas rata-rata, jadi narasinya enak banget. Kita bisa baca ini santai gitu ya, nggak yang pusing dengan istilah-istilah aneh. Kita bisa baca ini dan merasakan apa yang terjadi di proses berinduk semang ini. Ini highly recommended untuk teman-teman dibaca, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak? Silakan. Iya, kalau tadi sebelum berinduk semang, saya melihat bahwa pertunangan ini kan tadi Bapak bilang tadi ada di mana di Flores ya, bisa ada perang tandi kalau misalnya ada putusnya pertunangan. Nah, berarti kalau saya pakai hukum perdata modern aja, maksudnya kayak saya penasaran aja sih. Kalau di perdata modern kan kita
sahnya will atau apa ya, kayak keinginan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian itu kan dilihat bisa dari perkataan atau bisa dilihat dari intensinya atau dua-duanya seperti di NBW sekarang gitu kan, pakai double ground slug. Nah, pertanyaan saya, berarti selain berinduk semang ini yang menurut saya dilihat juga intentnya sebenarnya apa dengan cara kerja, dengan cara dan segala macam, berarti maksudnya pertunangan in general menurut hukum adat itu cuma dari perkataan base doang. Dan kalau misalnya kayak nikah tuh bukan keinginan dari kedua belah pihak, tapi kayak apa yang udah diomongin aja gitu sebelumnya gitu. Apakah begitu Pak? Atau ada juga nih ruang untuk willnya gitu, unsur willnya untuk benar-benar kelihatan di adat? Personal will maksudnya ya, will dari si mempelai. Iya, benar. Oke, pertanyaan menarik. Dan ini pertanyaan, tipikal pertanyaan dari kita yang sekarang mungkin sebagian besar hidupnya ada di zaman modern, even post modern gitu ya. Dan yang satu hal yang juga penting untuk kita sadari gitu. Ketika saya bilang modern, itu tidak berarti kemudian sesuatu yang pasca tradisionalisme ya, atau sesuatu yang lebih baik dari tradisionalisme. Itu modern itu merujuk pada proses yang terinfluence dari Renaissance abad 17 gitu, dan postmodern kritik terhadap modernisme itu sendiri gitu. Jadi kita perlu melihatnya dari sisi, kalau ditanya ada ruangnya untuk personal will di situ, jawaban saya untuk hari ini cukup banyak ruang itu, cukup banyak. Yang artinya orang bisa dibebaskan memilih jodoh, lalu kemudian PDKT gitu ya dengan keluarga dan seterusnya. Tetapi memang ruang itu tidak sebesar ketika kita bicara masyarakat modern industrialis. Sebagaimana mungkin ya di Eropa, di banyak negara-negara maju industri, modernitas itu kan identik dengan free will yang kemudian juga dibayangkan sebagai individual free will. Jadi ya kehendak bebas dari individu itu dihargai sebagai top priority, sebagai prioritas nomor satu. Masalah kemudian dia dapat restu dari orang tua, dari masyarakat, itu nggak jadi soal. Nah, berbeda dengan kemudian kita, ruang kebebasan untuk individu ketika menikah itu tidak sebesar tadi negara-negara modern tadi, dan karena kemudian pernikahan tidak pernah dilihat sebagai sebuah peristiwa privat dan individual. Gitu. Jadi ada pemaknaan yang berbeda atas pernikahan, pertunangan, dan segala proses yang mengikutinya. Kita, walaupun kemudian ya sebagian besar dari kita yang di sini dididik dengan rasionalitas Barat ya, termasuk saya, gitu. Mungkin akan melihat itu aneh, gitu ya. Tetapi kita juga nggak bisa lupakan bahwa rasionalitas Barat orang Indonesia itu baru muncul, bisa dikatakan baru muncul di era-era pasca kemerdekaan, yang itu pun belum tuntas sampai sekarang, gitu ya. Artinya gen kita dan juga secara genetik, kesadaran kita terhadap perkawinan dan pertunangan itu lebih banyak dipengaruhi oleh mentalitas agraris dibandingkan dengan mentalitas industri. Dengan kata lain, lagi-lagi saya ingin bilang bahwa mentalitas agraris itu melihat perkawinan, pertunangan itu sebuah peristiwa kolektif, peristiwa bersama, yang artinya membutuhkan persetujuan bersama instead of persetujuan pribadi. Sementara di negara-negara industrialis, dia akan melihat itu sebagai peristiwa privat. Nah, kembali ke pertanyaan Jonathan tadi soal berarti kalau begitu akan ada banyak, saya coba menafsirkannya lebih jauh ya, akan ada banyak perjodohan dan pemaksaan perkawinan, bisa jadi gitu. Karena kemudian perkawinan itu dipandang satu proses yang dalam masyarakat agraris, satu fase kehidupan
yang akan berpengaruh terhadap komunitasnya. Di Barat, memilih tidak menikah, dalam mentalitas Barat, memilih tidak menikah, it's okay. Karena apa? Karena resources, penghidupan orang-orang itu tidak bergantung pada komunitasnya, tetapi pada negara, pada social security dan segala macam yang bisa diandalkan. Di Indonesia, kenapa kemudian orang tidak menikah itu menjadi masalah besar, sekaligus pilihan, apa istilahnya yang sempat ngetren akhir-akhir ini, child free ya, pilihan untuk tidak punya anak, itu menjadi isu dan concern besar buat komunitas, karena mentalitas agrarisnya. Mentalitas agraris tidak menginginkan ada orang tidak punya keturunan. Karena itu artinya ada pengurangan dari sisi sumber daya manusia. Karena mentalitas agraris menginginkan kemudian jumlah orang yang lebih banyak itu akan membuat produksi akan lebih baik. Dia akan berpengaruh terhadap pola produksi. Gitu. Jadi dia tidak dalam konteks masyarakat agraris tidak pernah dibayangkan bahwa pernikahan dan pertunangan itu sebagai sebuah keputusan individu atau keputusan privat. Itu realitanya ya, tidak kemudian menggambarkan preferensi pribadi saya, tapi saya ingin menunjukkan ada realita yang berbeda dengan rasionalitas yang juga berbeda. Begitu kira-kira, Jonathan. Baik, terima kasih Pak, sangat mencerahkan. Oke, ada yang lain? Atau ada yang mau menanggapi? Silakan. Jangan ragu-ragu kalau ada yang mau disampaikan. Kalian mungkin akan banyak ketemu paradoks ya. Kalau ketemu dengan, misalnya kuliah dengan saya, kalian mungkin nggak akan ketemu satu seperti rumus gitu yang kemudian bisa menjawab dengan pasti gitu. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman sebenarnya apapun norma sosial ataupun tatanannya, termasuk hukum nasional. Gitu ya. Ya semuanya penuh paradoks. Gitu. Ada plus, ada minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Adat sendiri punya cerita tentang diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan, tapi juga punya cerita sendiri soal bagaimana harkat dan martabat perempuan ditinggikan. Jadi ya itu akan lebih baik. Yang poin pentingnya sebenarnya adalah bagaimana kita memahami bahwa paradoks itu perlu dikelola dengan baik gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akan lanjut pada pengertian perkawinan. Ini sederhana aja. Tadi sebagian besar sudah saya sampaikan bahwa satu, perkawinan itu tidak pernah dilihat sebagai satu pilihan individu atau tindakan atau peristiwa privat. Dia adalah peristiwa publik, gitu ya. Peristiwa publik, pengalaman kolektif instead of pengalaman individu, sehingga kemudian perkawinan itu akan banyak orang memang terlibat, tidak hanya individu yang menikah, gitu ya. Itu salah satu pengalaman kolektif itu ingin kemudian merayakan, mungkin kalau diistilahkan, kalau masyarakat adat ataupun orang Indonesia pada umumnya akan melihat perkawinan itu bagian dari life cycle. Orang lahir, menjadi anak-anak, tumbuh, pendidikan, mendapat pendidikan, kemudian menjadi remaja, bekerja, lalu menikah, lalu kemudian punya anak lagi, kemudian meninggal, gitu ya. Kemudian ada kelahiran baru lagi dan seterusnya. Itu adalah satu cycle gitu. Dan sebagai life cycle, setiap momen itu dirayakan di adat. Kenapa dirayakan? Seperti yang tadi saya bilang, mentalitas agraris yang sebagian besar kita masih punya hari ini, itu berkepentingan terhadap life cycle individu satu orang gitu ya.
Makanya kemudian ketika ada momen perkawinan, orang akan merayakan itu dengan luar biasa, dan itu menjadi kepentingan banyak orang. Bahkan di Flores misalnya, ketika saya di situ, ada yang namanya pesta sekolah. Itu salah satu momen perayaan besar-besaran untuk merayakan si anak masuk sekolah. Ada misa di gereja, setelah itu orang pesta. Orang bikin tenda, gelar kursi di halaman rumahnya, sound system gede-gede gitu ya, dan segala macam makanan ada di situ. Ini dirayakan. Jadi ya itu yang membuat kemudian setiap lompatan life cycle itu menjadi satu proses yang dirayakan oleh komunitas. Nah, perkawinan juga dianggap sama. Dianggap sebagai satu proses di mana seseorang yang sebelumnya masih mungkin partially capable gitu ya, dia capable dalam beberapa hal, tetapi belum penuh atau belum utuh kapabilitasnya sebagai subjek hukum. Karena itu kemudian perkawinan ini dianggap, sebagian besar menganggap perkawinan ini adalah satu lompatan untuk mendapatkan the whole capability yang bisa melekat pada individu. Karena itu disebut ya sebagai upacara inisiasi dalam keadaan baru gitu ya, penuh perkembangan hidupnya dianggap sudah ya penuh tuntas gitu. Nah, Van Gennep kemudian melihat ada tiga momen perayaan itu. Ada rites of separation, upacara memisahkan diri dari status sebelumnya ke status yang baru, termasuk dari keluarga asal ke keluarga yang baru. Ada rites of liminality, itu satu proses perjalanan menuju ke status yang baru. Baru kemudian dia akan masuk ke status yang baru yang disebut sebagai rites of incorporation. Ini adalah momen-momen di mana pernikahan, perkawinan tidak bisa dilepaskan dari keluarga asal, komunitas pada umumnya gitu ya, tempat dia tinggal, dan keluarga barunya. Baik itu keluarga baru. Jadi memang sulit melihat ini sebagai satu proses yang sangat privat di Indonesia. Internet saya nggak stabil, saya dapat notif. Suara saya masih kedengeran nggak ya? Masih, Bli. Oke. Oke, kalau masih jelas, syukurlah. Nah, itu yang membedakan kemudian kalau kita bicara perkawinan dengan konstruksi hukum nasional misalnya. Atau misalnya kalau kita bicara BW gitu ya, yang kemudian lebih ya berangkat atau dipengaruhi lebih banyak pada rasionalitas Barat yang melihat itu adalah hubungan individu antara laki-laki dan perempuan, menekankan pada persetujuan kedua belah pihak gitu ya, mempelai dan seterusnya. Jadi memang ada perbedaan konsep di sini, tapi saya pikir ya wajar karena kemudian undang-undang perkawinan kan dibuat juga dengan semangat untuk mendorong Indonesia lebih modern pada saat itu ya, dengan bayangan bahwa yang tradisional itu sesuatu yang cenderung tidak adil, mendiskriminasi perempuan dan feodal gitu misalnya, maka didoronglah satu undang-undang yang lebih egaliter dipandangnya. Gitu. Tapi ya kembali lagi kita bicara soal paradoks di sini, gitu karena undang-undang perkawinan sendiri sedikit banyak juga dipengaruhi oleh konstruksi perkawinan yang datang dari Jawa atau sistem kekerabatan parental. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh soal itu. Nah, bicara keabsahan perkawinan, undang-undang perkawinan nggak mau masuk sejauh itu. Jadi dia sebenarnya menempatkan diri pada mulanya, menempatkan diri sama seperti sistem administrasi kependudukan di Eropa, bahwa perkawinan, apalagi perkawinan itu merupakan proses individu yang
negara hanya memainkan peran sebagai catatan sipil, yang mencatat peristiwa hukum tertentu, yaitu dalam hal ini perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan agak kontradiktif juga, karena nanti di bagian yang lain misalnya dia melarang, dia mengatur soal kewajiban suami, kewajiban istri, sesuatu yang sebenarnya kalau negara masuk sebagai pencatat sipil maka nggak perlu itu diatur. Gitu ya. Di situ kita bisa lihat undang-undang perkawinan sebenarnya embracing dua rasionalitas yang berbeda, rasionalitas Barat dan rasionalitas Timur masyarakat Indonesia, rasionalitas agraria, gitu ya, rasionalitas rasionalitas agraris, gitu, dan rasionalitas industrial. Nah, BW ya BW dan UBW sebenarnya sama-sama aja, bukan tidak membedakan, masih berpegang pada penghormatan terhadap free will, ya, kehendak bebas dari individu. Bahkan di Belanda, setahu saya, memilih untuk tidak menikah dan tetapi meregister partner itu ada. Gitu. Jadi kemarin waktu saya proses visa di situ, ada pilihannya tuh, Anda married atau kemudian unmarried atau registered partner. Jadi ya semacam, saya juga nggak begitu paham sebetulnya. Dia tidak menikah tetapi dia diregister. Yang saya tahu bahwa kepentingan untuk meregistrasi hubungan itu lebih banyak pada kepentingan kemudian bertanggung jawab terhadap status anak, kemudian juga nafkah anak, gitu ya, dan juga harta bersama yang itu dimungkinkan walaupun tidak menikah. Gitu. Jadi memang willingness dari individu itu yang diutamakan. Nah, bagaimana dengan hukum Islam? Sebenarnya kalau kita bicara hukum Islam, kita juga bisa melihat nuansa yang dominan itu adalah perkawinan sebagai sebuah pengalaman kolektif. Nggak mungkin nikah cuma ada dua orang, laki-laki dan perempuan yang bersepakat untuk menikah dan kemudian mendaftarkan pernikahannya. Itu tidak mungkin, karena paling nggak ada ijab kabul, ada wali untuk mempelai perempuan, dan ada saksi. Gitu. Jadi at least ada dua tambahan orang, gitu ya, yang terlibat di situ, dan ya menjadi pengalaman kolektif, gitu, karena dia bukan satu proses yang hanya bisa dilakukan oleh dua orang. Bagaimana dengan hukum adat? Apa yang membuat hukum perkawinan itu sah atau tidak sah menurut hukum adat? Bisa dikatakan nggak ada penjelasan umumnya. Jadi sah atau tidak sahnya itu sangat bergantung pada adat masing-masing, yang mana adat kita di Indonesia luar biasa beragam. Satu suku bisa jadi beda adatnya. Gitu. Jadi yang bagian ini yang sekarang muncul di layar kalian, itu tolong jangan dilihat sebagai sebuah rumus umum yang kemudian bisa kita tentukan, bisa kita gunakan untuk menentukan apakah perkawinan adat ini sah atau enggak. Tapi ini semacam common trend, tren umum aja gitu, tentang apa sih yang kemudian sering muncul di dalam penilaian terhadap keabsahan perkawinan menurut hukum adat. Yang pertama tentu persetujuan orang tua dan kerabat. Yang namanya perkawinan adat nggak mungkin dilakukan sendiri. Itu udah pasti itu. Sampai hari ini ya, nggak mungkin dilakukan sendiri. Persetujuan mempelai, zaman berkembang, kesadaran orang atas kehendak individu itu juga meningkat. Jadi persetujuan mempelai juga menjadi ada ruang ya, walaupun nggak sebesar negara barat. Nah, yang menarik adalah proses sebelum pernikahan itu sendiri menjadi salah satu filter untuk menentukan perkawinan ini bisa dilangsungkan atau enggak. Kalau dalam istilah Jawa itu ada bibit, bebet, bobot. Bibit itu dia keturunan siapa, bebet itu perilakunya bagaimana,
tindak tanduknya bagaimana, track record-nya gimana. Bobot itu kapasitas dia secara umum, kekayaan yang dia miliki, penghasilannya dia berapa, pekerjaannya bagaimana, pendidikannya bagaimana, itu akan menentukan tidak hanya soal sah atau tidaknya perkawinan, mungkin atau tidaknya perkawinan dilangsungkan, tetapi juga menentukan dari proses pertunangannya. Kalau misalkan saya dapat cerita di Sumba misalnya, ada seorang teman mencoba menikah dengan wanita Sumba, dia harus bayar belis 60 juta kayaknya waktu itu, dia orang Timor ya. Jadi belis itu yang nanti kita akan diskusikan lebih jauh dalam perkawinan jujur, itu juga pembayaran atau pemberian sejumlah uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Dia beruntung katanya karena kemudian wanita yang dinikahinya itu bukan keturunan langsung dari raja-raja yang ada di Sumba. Jadi Sumba itu masih cukup banyak raja-raja yang kalau teman-teman lihat dari namanya ada yang namanya Umbu gitu, dimulai dengan Umbu itu udah satu indikasi. Gitu. Jadi dia beruntung karena banyak katanya kawan dan kerabat dia yang ketemu dengan perempuan yang itu keturunan langsung dari raja-raja di Sumba, sulit nikahnya karena belisnya mahal. Jadi bibit itu menentukan berapa harga belis yang harus dibayarkan. Dia bilang bahwa perempuan Sumba yang terutama keturunan raja itu ketika mereka remaja di era 60-70-an itu banyak yang nggak menikah. Kenapa? Karena nggak ada yang sanggup bayar belisnya. Bukan karena nggak ada yang tertarik, tapi karena nggak ada yang sanggup. Dan itu cukup berpengaruh. Bibit itu menunjukkan pengaruh. Dan jangan berharap kemudian, walaupun banyak orang Sumba bilang ini udah nggak ada lagi, tapi ada juga yang kemudian bilang, yang namanya bekas budak atau keturunan budak itu nggak mungkin akan menikahi keturunan raja. Walaupun kemudian ada anomali-anomali ya. Tapi ada anggapan begitu. Nah, begitu juga soal bobot, kekayaan, pekerjaan, pendidikan, itu menjadi satu ukuran untuk menentukan mungkin nggak seseorang menikah dengan orang tertentu gitu ya. Di Batak ada istilahnya, kalau di Sumba atau di NTT ada istilahnya belis, di Batak ada istilahnya sinamot. Mirip dengan belis. Sinamot ini ukurannya itu bisa jadi keturunan juga, tapi juga tingkat pendidikan. Ini buat kalian mungkin yang perempuan yang di sini Batak, besok lanjut S2 di luar negeri itu misalnya, sinamotnya akan naik tinggi. Yang sinamot itu yang harus dibayarkan oleh keluarga laki-laki. Atau yang anggapan umum yang sekarang kalau perempuannya udah PNS, itu dianggap punya kedudukan yang tinggi. Gitu. Dan itu artinya sinamotnya akan tinggi. Jadi ada banyak faktor yang menentukan. Lalu kemudian ada juga dia tidak melanggar larangan perkawinan. Batak misalnya dilarang menikah sesama marga, kalau marganya sama. Minang juga begitu, kalau sesama suku nggak boleh nikah. Atau sebaliknya di Bali, di Tenganan, untuk bisa mempertahankan resources yang disediakan oleh desa adat, di Tenganan itu desa adatnya ngasih tanah, rumah, dan tanah pertanian untuk orang yang baru menikah. Itu hanya bisa didapat ketika dia menikah sesama kerama inti istilahnya. Jadi anggota inti yang itu sekitar 60 kakak. Jadi di situ-situ aja ya, pernikahannya. Itu yang kemudian di Flores juga ada banyak kajian tentang cross cousin marriage di situ, yang mereka aturan adatnya cenderung mendorong kemudian menikah sesama sepupu gitu ya. Itu yang sempat ditentang oleh gereja di Ruteng, Manggarai, lalu kemudian menimbulkan ketegangan dengan adat pada saat itu. Tapi itu terjadi. Jadi ada yang mendorong perkawinan
yang dekat gitu ya. Ada juga yang kemudian melarang perkawinan yang dekat. Nah, itu kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Atau tanggapan atau komentar? Kalau nggak saya nanya. Izin beli. Oke, silakan Torik. Mungkin saya ingin kasih tanggapan ya, Beli. Sepemahaman saya dari keluarga di Minang, kalau pulang kampung ke rumah bako dijelaskan soal sistem adat, malah pernikahan itu dianjurkan bersama sepupu. Apalagi yang pria diwajibkan biasanya sepupu wanitanya, karena quote and quote untuk menjaga ini beli harta pusakonya agar tidak diambil sama yang lain. Kalau garis matrilinealnya putus, nanti malah harta pusakonya bisa berpindah ke keluarga lain. Gitu sih, Beli. Mungkin boleh ini benar atau tidak, atau seperti apa ya, Beli, penerapannya? Nah, sepupunya kan berarti sama suku ya, Torik ya? Iya, sama suku. Ya, nah ini yang menarik. Karena saya nggak tahu ini benar apa enggak gitu ya, tapi dalam proses kemarin saya riset di Manggarai itu agak berbeda dengan NTT yang lainnya ya, karena kemudian dia mengenal atau menempatkan keluarga istri atau keluarga perempuan itu sangat tinggi. Ibaratnya gini, ini saya ke Manggarai dulu ya sebelum merespon ke Torik. Ibaratnya kalau ada orang meninggal dan dia bersengketa dengan paman dari keluarga ibunya, jadi paman ini saudara ibunya gitu ya, dan pamannya ini tidak mau memaafkan dia, orang itu nggak bisa dikubur. Jadi paman itu harus datang ke pemakamannya untuk membawa ayam putih ya, sebagai bentuk satu pemberian maaf gitu, orang itu baru bisa dikubur. Waktu itu saya ingat, berarti kok ini mirip dengan bagaimana orang Minang memposisikan keluarga ibu, terutama mama ya, paman dari keluarga ibu yang posisinya cukup tinggi. Terus mereka bilang, ya memang kami dipengaruhi oleh Minang. Tradisi menggunakan kerbau dan menempatkan kepala kerbau di atas rumah, itu kan tradisi Minang katanya. Tapi itu nggak berhenti sampai di situ informasi yang saya dapat. Saya nggak dapat informasi kenapa kemudian Minang yang di barat itu bisa jauh mempengaruhi orang Manggarai yang di timur gitu ya. Apa sejarahnya saya juga nggak begitu clear di situ. Nah, yang Torik bilang tadi itu saya juga dengar di Minang. Jadi dan rasional, alasannya kan rasional. Menikah dengan sepupu itu akan membantu menjaga harta pusako atau harta bersama dari keluarga itu untuk nggak lari atau nggak lepas ke orang lain gitu ya. Cuman saya juga nggak tahu, saya juga mendengar versi yang lain bahwa pernikahan sesama suku itu dilarang di Minang. Nah itu di beberapa kabupaten di Pariaman itu satu, walaupun Pariaman sebenarnya punya tradisi yang agak berbeda dengan Minang dataran tinggi ya, karena dia di pesisir gitu, Pariaman Pasaman Barat dan mana namanya ya Pariaman Pasaman Barat, Pasaman itu tradisi itu kemudian membuat mereka bilangnya ya nggak boleh kalau sukunya sama, tetapi bukan berarti kemudian menikah dengan orang luar, karena ada suku-suku tertentu yang harus dia jadikan prioritas, yaitu suku yang misalnya dari keluarga ayahnya. Gitu. Jadi kan orang Minang menikah, anak Minang itu akan ikut garis keturunan ibu gitu ya, dia akan menyandang suku ibunya. Lalu kemudian kalau dia mau menikah, ayahnya kan punya suku yang berbeda, didorong untuk menikah dari suku ayahnya. Jadi artinya bahwa dia nggak boleh menikah sesama suku
Tetapi tidak berarti dia bisa menikah dengan bebas ke bahkan mungkin orang luar Minang. Gitu. Jadi harapannya adalah ikatan antar suku itu tetap kuat antara suku ayah dan suku ibunya, anaknya kemudian menikah dengan saudara yang atau sepupu dari suku ayahnya. Dugaan saya begitu, Taufik. Tapi ya lagi-lagi karena variasinya di Minang juga beragam ya, artinya gagasan atas adat di Minang juga nggak tunggal, bisa jadi kemudian ada yang terlewatkan juga dari yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke. Maaf, Bli. Terima kasih pencerahannya, Bli. Yang mana aja boleh. Oke, yang lain silakan. Ana? Ya, Bli, saya ingin bertanya, kalau misalnya di dalam kasus di mana hukum positif Indonesia itu dan hukum adat itu bertentangan, di mana hukum mana yang akan dikesampingkan? Contohnya, kalau di Batak itu kan ada namanya boleh menikahi pariban ya, boleh menikahi sepupu kandung yang di mana orang tua kita itu hubungan sedarah langsung. Sedangkan di pariban dari ibu ya. Pariban, iya, pariban kan? dari ibu kalau dia laki-laki. Nah, sedangkan di kompilasi hukum Islam juga di Undang-Undang Perkawinan itu kan melarang pernikahan incest. Itu kan termasuk pernikahan incest ya, Bli ya. Nah, kalau di kasus-kasus seperti ini, apakah tetap bisa mengesampingkan hukum positif atau hukum adatnya yang dikesampingkan? Terima kasih, Bli. Oke, terima kasih, Ana. Ana dari mana? Dari Batak? Iya, Bli, saya Batak. Bataknya apa? Saya Batak Toba. Oh, Batak Toba, oke. Karena akan beda dengan Batak Karo nantinya kan? Ada beberapa ya. Iya, betul. Oke, saya nggak mau bahas itu, cuman saya mau memastikan aja. Satu, apakah itu incest itu juga debatable ya. Ada yang menganggap incest itu adalah pernikahan dengan saudara-saudara dalam pengertian kandung. Sementara yang tadi Ana ceritakan, menikah dengan sepupu atau Torik tadi juga sempat singgung, itu adalah, boleh tolong dinyalain dong ininya, kameranya, supaya saya bisa lihat juga, teman-teman. Itu lebih sering disebut sebagai cross-cousin marriage instead of incest. Walaupun kecamannya sama ya, artinya kalau ukuran-ukuran medis misalnya itu dihindari, jangan sampai menikah terlalu dekat. Kenapa? Karena dia akan mengganggu anak atau keturunannya. Jadi di mana-mana ada kecaman soal itu. Tetapi apakah itu incest dan menjadi perkawinan yang dilarang, sampai saat ini saya pikir belum cukup clear di bagian itu. Tapi kalau kita bahaskan lagi pertanyaan anak tadi soal bagaimana kemudian kalau ada hukum nasional dan hukum agama dan hukum adat mengatur hal yang mungkin mirip, lalu siapa yang dimenangkan? Nah, yang menarik, ada satu buku, saya lupa judulnya apa, tetapi apa perempuan di antara pilihan hukum gitu kalau nggak salah ya. Itu yang nulis adalah Bu Sulistiawati Irianto, Profesor Antropologi Hukum dari UI. Nah, buku ini meneliti tentang bagaimana perempuan dari kalau nggak salah dari beberapa etnis ya, kemudian mengambil pilihan hukum ketika dia ingin mengakses hak warisnya. Sebenarnya diketahui kan hak perempuan Batak itu lazimnya tidak mendapatkan hak waris karena kemudian berdasarkan garis keturunan patrilineal. Nah, menariknya kemudian perempuan-perempuan ini ada yang melewati jalur adat untuk menuntut haknya, ada yang melewati jalur pengadilan agama untuk menuntut haknya karena dia Muslim ya, dia menggunakan hukum agama di situ. Ada yang kemudian nggak mau pakai agama dan adat karena kalau pengadilan agama tuh bagiannya cuma satu gitu dibandingkan dengan yang laki-laki dua. Gitu. Saya mau pakai hukum nasional aja, yang mana hukum nasionalnya nggak ada sebenarnya BW kan pegangannya gitu. Jadi saya mau pengadilan negeri aja, ke pengadilan agama.
Nah, jadi di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya pluralisme hukum ini menghasilkan kemudian pilihan-pilihan penyelesaian sengketa, pilihan hukum yang berbeda. Dan saat ini saya masih melihat ketiganya sebagai alternatif. Bukan sesuatu yang kemudian bisa kita pasti jawab, oh hukum nasional yang harus diutamakan. Terutama untuk kasus kawin, waris gitu ya. Untuk kasus-kasus yang bisa kita sebut hukum badan pribadi itu tiga-tiganya masih alternatif. Walaupun ada kewajiban misalnya seorang muslim harus lewat pengadilan agama dan tapi pada kenyataannya pengadilan negeri mau terima gugatan yang diajukan oleh perempuan muslim itu terkait dengan warisnya. Gitu. Jadi itu yang namanya kemudian itu yang disebut sebagai forum shopping. Kalau dalam literatur ini ya global ya. Kalau kalian masih belajar hukum antar tata hukum nggak sih? Apa sih istilahnya sekarang? Hukum perdata internasional. Masih Hatta. Hatta ya namanya ya? Ya, hukum antar tata hukum. Singkatnya Hatta. Ya, itu di situ kalian akan belajar forum shopping sebenarnya. Bagaimana memilih hukum dan memilih jalur penyelesaian sengketa. Dan itu juga berlaku sebenarnya di internal Indonesia yang ada hukum adat, hukum agama, hukum negara gitu ya. Terutama di wilayah-wilayah pribadi itu adalah pilihan. Jadi jawaban saya ke Ana ya nggak ada yang pasti, tergantung kemudian pilihan disputants ya. Orang-orang yang bersengketanya mau menempuh jalur apa. Begitu, Ana? Ada lagi? Terima kasih banyak jawabannya. Sama-sama. Masih ada lagi? Ini yang nyalain kameranya nggak sampai 10 nih kayaknya. Yang lainnya lagi bobok siang. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu sampai di sini pertemuan kali ini.